Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zabrina Aisyah Irawan dengan nomor induk mahasiswa 221F10032. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argopuro Jember. Jadi, tujuan saya membuat video ini sebagai pemenuhan tugas dari Ibu Rena Latama sebagai dosen pengampu anak berkesulitan dan lamban belajar serta anak dengan disabilitas intelektual atau tunagrahita. Dan berikut ini adalah video tentang film dengan judul Tare Zaman Par, dan berikut ini adalah penjelasannya. Setiap anak mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itulah yang diangkat dalam film Tare Zaman Par yang berhasil menginspirasi banyak sekali orang. Tare Zaman Par adalah film Bollywood atau film India yang dibintangi oleh aktor ternama yaitu Aamir Khan. Dan dalam bahasa Indonesia, Tare Zaman Par ini memiliki arti yaitu seperti bintang-bintang di langit. Film ini mengisahkan tentang anak laki-laki istimewa yang mengalami kelainan disleksia. Disleksia adalah kelainan yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam belajar karena adanya gangguan pada otak sejak ia lahir. Karena kelainan itu, anak laki-laki ini tak mampu membaca meskipun sudah kelas 3 sekolah dasar. Akibat keadaannya, anak tersebut sering dimarahi guru dan orang tuanya karena dinilai malas belajar. Dan ini merupakan gambaran dari film Tare Zaman Par. Film Tare Zaman Par ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Ihsan. Dia ini adalah anak yang masih duduk di kelas 3 sekolah dasar. Ihsan ini adalah anak penderita disleksia atau anak yang berkesulitan dalam belajar. Jadi, di kondisinya yang sekarang, Ihsan masih belum bisa membaca, menulis, dan berhitung. Dia lebih tertarik pada hal-hal lain daripada pembelajaran di kelas. Di sekolah, Ihsan ini menjadi anak dalam tanda kutip paling bodoh karena selalu dapat nilai paling rendah di kelasnya. Di rumah dia bukan satu-satunya anak, karena dia mempunyai kakak laki-laki yang bernama Yohan. Yohan ini berbeda dengan Ihsan. Yohan merupakan anak yang paling pintar, hampir semua di mata pelajaran mempunyai nilai yang baik. Ihsan ini memang tidak tertarik dengan pelajaran di sekolah. Dia lebih tertarik untuk bermain dan menemukan sesuatu yang baru di luar sekolah. Suatu ketika nih, Ihsan berkelahi dengan tetangganya yang bernama Rajit. Jadi Rajit ini kesal karena Ihsan melempar bola ke arah yang salah, sehingga permainan Rajit dan teman-temannya ini terhenti. Tidak hanya memarahi Ihsan, Rajit juga memanggil Ihsan dengan sebutan atau julukan idiot. Keadaan pun semakin tegang nih sampai mereka baku hantam. Kemudian Ihsan mendapatkan luka di kepala dan Rajit mendapatkan luka di tangan. Hal ini membuat Ihsan kesal karena gak di sekolah, gak di lingkungan tetangganya, dia mendapat perlakuan yang sama. Ketika pulang ke rumah, ternyata ibu Rajit datang ke rumah Ihsan dan marah-marah minta pertanggungjawaban karena Rajit mengalami luka-luka. Padahal nih situasinya Ihsan juga mengalami luka yang sama. Bukan malah membela anaknya, ayah Ihsan ini malah menampar Ihsan karena ia bukan sekali ini saja membuat masalah. Bahkan si bapak ini mengancam jika sekali lagi Ihsan membuat masalah, ia akan dikirim ke sekolah asrama. Di sekolah, Ihsan seringkali dimarahi gurunya karena sama sekali tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Pernah sekali Ihsan diminta untuk membacakan suatu kalimat, tetapi dia gak bisa karena menurutnya tulisan yang ada di buku itu menari-nari atau bergerak-gerak sendiri.
Ihsan ini berkata sejujurnya karena memang seperti itu yang dilihat penderita disleksia. Tapi gurunya ini menganggap Ihsan lagi ngelawak di kelas. Gurunya ini terus saja memaksa Ihsan membaca dengan benar. Sampai pada akhirnya karena udah gak tahan dibentak, terus Ihsan cuma ngedumel gak jelas. Tapi karena itu Ihsan disuruh keluar dari kelasnya karena Ihsan tanda kutip nih ya, berbeda dengan anak pada lainnya. Dia kerap dibully dengan teman satu sekolahnya, bahkan teman satu kelasnya ikut membuli juga. Setelah jam pertama, Ihsan ini memilih untuk membolos dari kelasnya dan pergi berkeliaran di jalan, melihat sekitar pemandangan yang dia mau, dan dia melihat apapun yang suka. Di rumahnya, Ihsan memang menunjukkan keterikatannya pada seni dan dunia hewan. Dia suka melukis, menggambar, dan bermain. Pada malam hari, ia bercerita pada kakaknya kalau Ihsan bolos sekolah. Karena pada hari itu dia tidak takut sama sekali. Menurutnya, pengalaman baru buat Ihsan, dan Ihsan minta bantuan nih sama kakaknya untuk menulis absen palsu karena dia bolos pada hari itu. Kemudian pada keesokan harinya guru Ihsan mengadakan ujian mendadak, dan ini membuat Ihsan pusing bukan main. Baca aja gak bisa, nulis juga gak bisa, hitung apalagi. Jadi dia mencoba mengerjakan soal matematika dengan imajinasinya. Ihsan berhasil menjawab nomor 1 dengan imajinasinya, tapi ini memerlukan waktu yang sangat lama, sampai waktu pengerjaan soal habis. Dan gitu jawabannya salah lagi. Pada suatu hari, Ihsan ketahuan bolos sekolah sama bapaknya. Bapaknya ini menemukan surat izin palsu yang Ihsan gunakan ketika dia membolos. Dan Ihsan ini mendapat amukan lagi dari si bapak. Bahkan di sekolah orang tua Ihsan mendapat panggilan dari kepala sekolah dan guru Ihsan. Para guru ini memberikan informasi betapa bodohnya Ihsan dalam mengikuti pembelajaran. Kepala sekolah juga menyarankan untuk memindahkan Ihsan ke sekolah lain karena Ihsan udah gak naik kelas kali, dan gak mungkin Ihsan gak naik kelas untuk yang kedua kalinya. Kemudian ayah Ihsan terpaksa memindahkan Ihsan ke sekolah asrama. Mendengar Ihsan mau dipindahkan, dia tidak mau dan berjanji akan belajar lebih giat lagi. Tapi upaya itu sia-sia semua. Berat hati, si ibu ini terpaksa meninggalkan anaknya di sekolah asrama. Nah, pada waktu di sekolah asrama, Ihsan mendapat perlakuan yang sama dari teman-teman maupun gurunya. Di sana Ihsan juga mendapat bulian dari guru dan dari teman-temannya. Dan pada suatu saat Ihsan mempunyai guru kesenian baru yang bernama Bapak Ram. Dan Bapak Ram ini merupakan guru kesenian yang sangat asik, yang mudah bergaul atau mudah merangkul anak-anak di sana. Pada awalnya Ihsan tidak tertarik sama sekali dengan pembelajaran Pak Ram ini. Tapi pada suatu saat guru kesenian ini melihat Ihsan dengan keterbatasannya. Ihsan sering murung, kemudian sering melamun, tidak seperti teman-teman lainnya. Melihat keterbelakangan atau masalah Ihsan ini, akhirnya Pak Rami ini mencari tahu tentang Ihsan, dan dia memerlukan fakta jika Ihsan mengalami hambatan disabilitas atau mengalami masalah dalam pembelajaran disleksia atau bisa membaca. Dan pada suatu saat Bapak Rami ini datang ke rumah Ihsan dan memberitahu kepada orang tuanya jika Ihsan ini mengalami hambatan dalam membaca atau disleksia. Tetapi sang ayah tidak percaya pada perkataan Pak Ram ini tadi, karena menurutnya Ihsan ini merupakan anak yang malas, tidak mau belajar lain seperti kakaknya. Dan ibu dari
Ihsan memberikan informasi jika Ihsan ini mempunyai ketertarikan pada lukisan, kemudian pada menggambar, dan ini merupakan suatu kelebihan yang dimiliki Ihsan yang harus didukung oleh orang tua Ihsan. Dan pada suatu saat Bapak Ram ini menceritakan tentang anak yang mengalami hambatan dalam belajar, yaitu disleksia di waktu kecilnya. Kemudian Pak Ram bertanya kepada murid-muridnya, siapakah anak itu? Nah, di sini Ihsan merasa tegang karena dia takut jika dia akan dibully lagi dan menjadi bahan candaan teman-temannya. Kemudian Pak Ram ini mengeluarkan foto seorang ilmuwan, yaitu Robert Einstein, dan dari sini Ihsan merasa kaget, ternyata yang dibicarakan oleh Bapak Ram itu adalah seorang ilmuwan yang dapat menggemparkan dunia oleh temuan-temuannya. Nah, dari sini Ihsan mempunyai gairah kembali nih untuk belajar, sampai-sampai Bapak Ram ini menemui kepala sekolah dari asrama yang ditinggali oleh Ihsan. Kemudian kepala sekolah ini berpendapat jika lebih baik Ihsan ini dipindahkan ke sekolah khusus, karena tidak mungkin satu guru itu dalam satu kelas hanya mengajari Ihsan saja di antara murid-murid yang lainnya. Tetapi Bapak Ram menolak dengan mentah-mentah karena menurutnya Ihsan mempunyai kecerdasan atau mempunyai IQ itu di atas rata-rata, karena dia mempunyai bakat tertentu, yaitu dalam melukis dan dalam keahlian membaca, menghitung. Pak Ram ini bertanggung jawab atas semuanya itu. Dia akan mengajari Ihsan dengan menjadi guru privatnya. Nah, kemudian pada suatu saat Bapak Ram ini mengajari Ihsan dengan cara yang berbeda. Dalam mengajari berhitung, Bapak Ram menggunakan anak tangga sebagai media untuk pembelajaran Ihsan. Jadi Bapak Ram ini bertanggung jawab atas pembelajaran Ihsan dalam membaca, kemudian berhitung dan menulis. Bapak Ram ini mau menjadi guru privat dari Ihsan. Kemudian pada suatu hari Ihsan ini diajari membaca dan menulis oleh Bapak Ram dengan metode yang benar, karena Bapak Ram sendiri merupakan guru di suatu yayasan dengan anak-anak disabilitas. Jadi Ihsan di sini ditangani oleh orang yang tepat atau ditangani oleh tangan yang tepat. Kemudian pada pelajaran berhitung, Pak Ram ini menggunakan anak tangga sebagai media pembelajarannya. Jadi di sini Ihsan dapat menangkap pembelajaran dengan baik. Dan pada suatu saat di asrama tempat tinggal Ihsan ini ada lomba melukis. Kemudian Bapak Ram mengusulkan Ihsan untuk mengikutinya, tetapi di pagi hari Bapak Ram ini tidak melihat Ihsan sama sekali, dan ternyata Ihsan pergi untuk mencari inspirasi untuk lomba dia melukis nantinya. Dan pada saat lomba akan dimulai, di tengah-tengah perlombaan Ihsan datang dan Ihsan mengikuti lomba tersebut. Ihsan menggambarkan semua imajinasi yang dia lihat di pagi hari. Dia tumpahkan di situ di dalam kanvasnya yang dia lukis dengan baik dan sangat bagus sekali. Dan pada saat pengumuman, Ihsan mendapatkan juara 1, dan lukisannya ini ditempatkan di buku tahunan Ihsan, dan orang tuanya merasa bangga atas kemajuan yang Ihsan alami, dan guru-guru lain pun memberikan informasi bahwa Ihsan sudah mulai ada peningkatan dalam dia membaca, dalam dia menulis, dan dalam dia berhitung. Nah, dari sini pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah
Ihsan ini adalah setiap anak itu pasti memiliki keterbatasannya masing-masing, dan setiap anak itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi tergantung kita sebagai orang tua bagaimana untuk memberikan dukungan atau memberikan support kepada anak kita yang memiliki hambatan atau disabilitas apapun, karena semua anak pasti mempunyai bakat dan keterampilannya sendiri-sendiri. Dan sekian video dari saya mengenai deskripsi dari film Tare Zameen Par. Mudah-mudahan di video ini dapat memberikan inspirasi bagi teman-teman semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus. Bye-bye.